Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Supriyanto, NIM 112011250. Di sini saya mendapatkan tugas besar dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ehsan, Eskom, MM. Di sini saya akan membawakan judul tugas besar, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Dalam menjalankan kegiatan baik di organisasi atau perusahaan, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Dalam menjalankan kegiatan di sebuah perusahaan atau organisasi juga diperlukan manajemen sumber daya manusia atau SDM agar kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik dan mencapai target yang diinginkan. Di sini ada pengertian sumber daya manusia itu sendiri atau singkatnya SDM, yaitu manajemen SDM adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawaian agar tercapai tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM menjadi salah satu bidang dari manajemen umum seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, terus modal, alat kerja, dan produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Manajemen sumber daya manusia sendiri merupakan sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana perusahaan serta hubungan manusia yang ada dalam membantu pencapaian tujuan dari organisasi maupun perusahaan. Pada prinsipnya, fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan, pemberhentian karyawan, terus pengupahan tunjangan, penilaian kinerja, penghargaan, dan pengembangan karir, pelatihan, dan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja, terus kepemimpinan serta produktivitas. Lanjut ke fungsi-fungsi MSDM itu sendiri, yaitu ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian dan penelaah kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. Hal ini
Perusahaan harus mampu melihat kecenderungan perkembangan teknologi seperti yang bisa berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di masa mendatang. Yang kedua, ada pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Pada proses ini, kegiatan pengisian formasi yaitu merekrut karyawan, terus screening, serta seleksi pada pelamar, juga penempatan formasi. Manajer sumber daya manusia perlu hati-hati pada saat menyaring karyawan. Proses rekrutmen dan evaluasi pekerja ialah belangko lamaran, interview, tes psikologi, serta pengecekan referensi. Ketika sudah berakhir masa jabatan atau masa kerjanya, maka perusahaan memiliki tanggung jawab harus melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan dengan sebaik-baiknya. Terus ada pengupahan tunjangan. Yang keempat, penilaian kinerja, pengembangan karir. Di penilaian kerja pengembangan karir ini terhadap karyawan atau pegawai ini untuk menentukan seberapa pantas penghargaan yang diberikan untuk karyawan atas kinerjanya, sehingga bisa digunakan untuk acuan pengembangan karir. Apabila perusahaan membantu karyawan atau pegawainya dalam pengembangan karir, maka keinginan karyawan untuk berpindah tempat kerja semakin minim. Hal ini bisa mempertahankan karyawan yang memiliki loyalitas dan komitmen tinggi terhadap perusahaan. Yang kelima yaitu ada keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk meningkatkan produktivitas, perusahaan tentu harus melakukan proses integrasi yang menghasilkan rekonsiliasi antara beberapa kepentingan yang memadai sehingga tercipta peningkatan serta perbaikan kualitas fisik atau non-fisik di lingkungan kerja. Yang keenam yaitu penerapan efektivitas hubungan kerja. Pada fungsi ini, perusahaan harus mampu membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien, yaitu dengan cara saling menghormati hak antar karyawan atau pegawai lainnya. Terus menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Terus melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen SDM itu sendiri. Lanjut ke tujuan MSDM. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan bersifat variatif. Menurut Ulrich dan Leck 1990, sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar memperagakan peluang baru. Joshua memberikan pendapat bahwasanya tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan atau pegawai yang memiliki kinerja tinggi, selalu siap mengatasi perubahan, serta memenuhi kewajiban sebagai pekerja secara legal. Dari peranan adanya MSDM sendiri secara garis besar adalah untuk mencapai tujuan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja manusia yang ada di dalamnya, yang bukan hanya cakap, terampil, namun juga harus memiliki kemampuan serta
kesungguhan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.